Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 15 Januari 2022. Hari biasa pekan pertama sekaligus memperingati Santo Arnoldus Jansen. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau telah mengurapi Yesus Kristus untuk menyampaikan sabda cinta kasih kepada manusia, dan juga Engkau mengutus Santo Arnoldus Jansen untuk mewartakan kabar baik dan kabar gembira ke seluruh dunia. Semoga dalam menghayati panggilan hidup ini kami semakin menyerupai Putramu dalam mengasihi sesama kami. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini kita mendengarkan Lewi dipanggil oleh Yesus, seorang pemungut cukai, dan dia meninggalkan tempat pekerjaannya serta mengikuti Yesus. Sebagai perpisahan, Lewi mengundang teman-temannya makan bersama, tentu mengundang Yesus juga. Namun ada orang yang nyinyir. Di mana-mana selalu ada orang yang nyinyir, iri hati, dengki, lalu mulai melecehkan bahwa Yesus makan dengan orang berdosa, artinya sama-sama serupa dan segagasan. Lalu Yesus berkata apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan itulah yang dikenakan kepada mereka, kesombongan. Dunia ini memang sering diisi oleh hal-hal seperti itu. Dan juga sampai pada abad ke-19, di mana ada seorang bernama Arnoldus Jansen dari keluarga Jansen yang lahir tanggal 5 November 1909 di Jerman dengan pendidikan akhir di Universitas Bonn. Dia menjadi imam diosisan, kemudian dia merasa kalau hanya di tempatnya sendiri pekerjaan ini begitu luas. Maka kemudian dia mendirikan yang disebut dengan Societas Verbi Divini atau SOVERDI. Berapa anggotanya sekarang? 6.001.
dengan imamnya 4.471 orang. Dan ada 3 kelompok yang didirikan Soferdi, yaitu untuk kelompok pria, imam dan biarawan, Societas Verbi Divini, Kongregasi Sabda Allah. Yang kedua, suster-suster aktif SSPS, Suster Abdi-Abdi Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah termasuk juga sehamba-hamba Roh Kudus yang bagaimana? Yang hidupnya hanya di dalam doa. Itu disebut dengan suster-suster SSPS AP, Adorasi Perpetual. Yang pakainya keren, pakai baju pink atau merah muda. Arnoldus berasal dari keluarga yang cukup saleh karena setiap malam sang ayah membacakan Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Mungkin anak-anaknya enak juga ya. Dengan tiap malam kalimat yang sama. Kalau sudah dipukul pantatnya, karena harus mendengarkan sabda Allah. Maka tidaklah mengherankan bila pada suatu hari ketika putranya menjadi imam diosisan, dia teringat akan apa yang dibuat oleh sang ayah, maka kemudian gagasan sejak kecil tadi melahirkan sebuah kongregasi besar, itu Kongregasi Sabda Allah yang kebetulan saat ini dipimpin oleh satu jenderal dari Indonesia, yaitu Pater Budi Kaiden SVD. Saudaraku terkasih, semangat Santo Arnoldus adalah sama seperti dengan Yesus mewartakan. Jadi boleh katakan bersumber pada Yesus yang mewartakan kabar gembira. Arnoldus pun sama, mengirim orang-orangnya menjadi misionaris. Dan misionaris pertama itu bernama Joseph Reina de Metz, yang kemudian menjadi Santo Joseph Reina de Metz, berasal dari Tirol. Ya. Nah, saudaraku terkasih, kalau kita kembali ke Injil pada hari ini, Yesus memanggil seorang pemungut cukai. Artinya juga, Yesus memanggil kita orang-orang yang kurang sempurna untuk dibereskan, diperbaiki moralitasnya, diperbaiki kesuciannya, diperbaiki mindset dan pikirannya. Maka mari pada hari ini kita belajar untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Lewi. Biarpun orang ngomel kiri kanan tentang dirinya, dia sudah pasti dan yakin akan dan ingin menjadi murid Yesus yang setia. Dengan kesetiaan yang dimiliki oleh Lewi, maka tugasnya adalah menyehatkan orang lain. Datang sebagai seorang tabib rohani, sebagai misionaris. Lalu apa yang dibuat oleh para misionaris SVD? Mereka membuka begitu banyak lahan di bumi, di dunia ini. Luar biasa. Terutama yang terjadi di Indonesia, yaitu di NTT. Bagaimana mereka belusukan mengunjungi umat dari rumah ke rumah. Biarpun tempatnya dulu bergunung-gunung, naik kuda. Dan itulah yang disebut dengan turne. Sehingga dengan demikian umat-umat bisa diperhatikan. Mereka misa di satu tempat ke tempat yang lain, kemudian melahirkan stasi-stasi, melahirkan paroki-paroki, dan juga melahirkan beberapa keuskupan khususnya di Flores dan Timor. Itulah kenang-kenangan yang sudah dibuat oleh Santo Arnoldus, buah-buah kasihnya. Betul-betul memberikan buah-buah yang indah bagi gereja. Semoga Santo Arnoldus mendoakan kami dan juga Levi yang menjadi murid Yesus tadi menjadi contoh teladan kita untuk menjadi setia dan juga diikuti oleh Santo Arnoldus dan Santo Yosef. Demikian pula kita berdoa kepada Santo Yosef, Reina de Metz, doakanlah kami. Selamat pagi.